Wakil Ketua Balai Li di masa lalu Naga Langit sangat lugas dan sangat mendukung. Dia secara langsung membantu Xiao Chen meningkatkan hadiahnya hingga 20%. Dari 50.000 pil surgawi purba yang asli, Xiao Chen memperoleh 20% lagi, dengan total 60.000 pil surgawi purba. Mendapatkan 10.000 pil surgawi purba tambahan tanpa imbalan apapun memang menyenangkan. Setelah meninggalkan aula misi dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, Xiao Chen beralih ke alasan dia datang mencari wakil ketua Balai Li. Kakak Li, ini adalah kristal kuboid yang aku peroleh ketika aku membunuh 18 bandit besar Gunung Awan Iblis. Aku percaya bahwa ini berisi kekayaan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Wakil ketua Balai Li menerima kristal itu dan kagum, perhiasan yang sangat indah. Untuk berpikir bahwa orang tua ini tidak dapat mengetahui apapun tentangnya dengan segera. Dia bermain-main dengan kristal itu sebentar. Tanpa perlu Xiao Chen mengatakan apa-apa lagi, dia tersenyum dan berkata, "Kamu ingin aku mencari seorang Grandmaster untuk membantumu membuka ini?" Itu benar. Tidak peduli apa yang terkandung dalam kristal itu, aku bersedia memberikan 20% kepada Kakak Li. Wakil Kepala Balai Li tersenyum dan berkata, itu tidak ada gunanya. 18 bandit besar Gunung Awan Iblis tidak menarik minatku, meskipun akan lebih baik jika ada hadiah untuk Pandai Besi Agung Sekte kita. Aku sangat menghormatimu karena kau menunjukkan janji besar untuk menjadi naga langit sebelum memasuki kota naga leluhur. Naga langit, aku sering mendengar dua kata ini. Apa sebenarnya naga langit itu? Xiao Chen bertanya, merasa bingung. Wakil Kepala Balai Li tersenyum dan menjawab, naga langit adalah sejenis metamorfosis, lompatan besar, keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu, pembersihan menyeluruh dan menjadi legenda. Naga langit adalah legenda, keberadaan di atas naga ilahi. Itu sangat mengerikan. Kata-kata tidak ada gunanya, kau mungkin tidak akan mengerti. Mari kita lihat, apakah kau melihat puncak gunung itu? Apakah kau melihat patung naga langit yang diselimuti awan dan kabut? Itu dia. Wakil Kepala Aula Li menunjuk ke kejauhan ke sebuah patung yang menjulang tinggi di atas puncak gunung. Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuk Wakil Kepala Aula Li. Kemudian, dia melihat patung yang ditunjuk. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, dia bisa merasakan keagungan patung naga raksasa itu. Seluruh patung itu sangat panjang, melingkari puncak gunung. Puncak itu tingginya ratusan kilometer. Awan dan kabut menutupi puncak gunung, bergerak mengikuti angin. Patung yang tersembunyi di sana tampak seperti hidup. Garis keturunan naga langit adalah sejenis garis keturunan yang bermutasi dari ras naga. Garis keturunan itu tidak dapat diwariskan. Sebenarnya, naga langit sudah ada selama zaman kehancuran besar, tetapi mereka tidak dapat mewariskan garis keturunan mereka. Secara logika, naga langit juga dapat bermutasi menjadi naga langit. Namun, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa mengalami penempaan dari awal, seseorang tidak dapat menyelesaikan mutasi ini untuk menjadi naga langit, kata Wakil Kepala Aula Li. Ada nada antisipasi dalam suaranya. Namun, naga langit hanya akan tetap menjadi legenda baginya. Apakah ada kultivator dengan garis keturunan naga langit di ras naga sekarang? Tanya Xiao Chen. Tidak, peluang munculnya naga langit terlalu rendah. Namun, begitu muncul, ras naga pasti akan makmur. Sebenarnya, apa? Aku seharusnya tidak mengatakan ini kepadamu. Namun, itu tidak masalah, orang tua ini tidak takut akan hal itu. 25 tahun yang lalu, istana naga langitku menghasilkan naga langit yang asli. Namun, tepat setelah dia muncul, dia menghilang. Dia meninggal. Ya, dia meninggal. Waktu aku masih muda, aku sudah merasa dia aneh. Memang, hal pertama yang dia lakukan setelah menjadi naga langit adalah menantang Raja Naga saat ini. Kalau itu bukan bunuh diri, apalagi? Wakil Kepala Aula Li sepertinya mengenal orang itu. Saat dia berbicara tentangnya, nadanya berubah sangat emosional. Meskipun dia mencoba menyembunyikannya, Xiao Chen masih bisa merasakannya. Ngomong-ngomong, dialah yang menciptakan tinju naga tertinggi yang kamu pilih. Apa? Xiao Chen merasa sangat terkejut. Beberapa riak muncul di hatinya yang biasanya tenang. Dia ingat bahwa murid yang membimbingnya di paviliun teknik bela diri telah memberitahunya sesuatu yang berbeda. Wakil Kepala Aula Li tersenyum dan berkata, dialah yang menciptakan tinju naga tertinggi.
Namun, karena masalah dari 25 tahun yang lalu, ras naga menutup informasi tentangnya. Tidak sembarang orang tahu tentang itu. Seperti kata pepatah, semuanya ditentukan oleh takdir. Dari semua teknik bela diri, kamu memilih buku rahasia itu. Xiao Chen berpikir dalam hati, aku adalah naga biru, garis keturunan naga ilahi yang asli. Tidak mungkin bagiku untuk menjadi naga langit. Wakil Kepala Balai Li akan kecewa. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Wakil Kepala Balai Li, Xiao Chen berjalan menuruni puncak sendirian. Percakapannya dengan Wakil Kepala Balai Li masih terngiang di benaknya. Seekor naga langit, yang bertarung dengan Kaisar Naga, benar-benar telah menciptakan tinju naga tertinggi. Itu benar-benar tidak terduga. Tidak heran Xiao Chen merasa bahwa tinju naga tertinggi dipenuhi dengan perlawanan dan memiliki nuansa yang tidak lazim saat pertama kali melihatnya. Kelompok naga yang besar dan perkasa menjelajahi dunia, memasuki langit dan laut. Siapa yang dihormati? Kelompok naga tidak memiliki pemimpin di 4 lautan dan 8 arah mata angin. Dunia tidak adil, dan naga jahat berkuasa. Mengapa dia dihormati? Nasib tidak menguntungkan, hidup seperti kertas, apa yang tertinggi. Di seluruh dunia, hanya aku yang dihormati. Mantra untuk tinju naga tertinggi bergema di benak Xiao Chen, dan pikirannya melayang. Sepertinya aku harus melatih teknik tinju ini dengan benar. Karena diciptakan oleh naga surgawi, itu pasti nyata. Wakil Kepala Aulali juga mengatakan bahwa garis keturunan naga ilahi juga dapat menghasilkan naga surgawi, secara teori. Aku mungkin masih memiliki kesempatan. Aku bertanya-tanya apakah ada perbedaan antara garis keturunan naga Azure yang bermetamorfosis menjadi garis keturunan naga surgawi dan garis keturunan biasa yang melakukan hal yang sama. Xiao Chen. Tepat saat pikiran Xiao Chen mengembara, teriakan kaget memanggilnya dari lamunannya. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menatap orang yang mendekat. Dia menatap kosong sejenak, lalu tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengerti. Zhang Yunxuan. Orang inilah yang memaksa Xiao Chen untuk bergerak sebelum dia berangkat menjalankan misinya, orang yang dipukuli hingga menjadi anjing mati. Secara kebetulan, dia baru saja kembali dan bertemu dengan orang ini. Xiao Chen, berani sekali kamu. Balai Penegakan Hukum menahanmu, dan kamu benar-benar menyelinap keluar. Zhang Yunxuan tercengang saat melihat Xiao Chen. Setelah melihat dengan jelas, dia tidak bisa menahan tawa dingin di dalam hatinya. Xiao Chen, kamu hebat. Sepertinya Balai Penegakan Hukum belum cukup menghukummu. Bahkan setelah ditahan, kamu berani menyelinap keluar. Cepat, pergi dan panggil pengawal naga darah, aku akan menundanya. Setelah melanggar aturan sekte dan dihukum, dia benar-benar berani menyelinap keluar. Ini pelanggaran lain di atas pelanggaran sebelumnya. Xiao Chen, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Zhang Yunxuan menatap Xiao Chen dan tersenyum dingin. Pada saat yang sama, teman-temannya bergegas untuk memberitahu pengawal naga darah. Xiao Chen tiba-tiba teringat bahwa ia seharusnya dijebloskan ke dalam tahanan. Saat itu, Wakil Kepala Aulali berkata bahwa ia akan membuat hukuman dengan santai dan Xiao Chen tidak boleh muncul untuk saat ini. Xiao Chen telah melupakannya. Namun, apakah itu penting? Tidak penting. Xiao Chen mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke arah Zhang Yunxuan. Setelah mengalami penempaan dari misi, kultivasinya stabil, dan pengetahuannya meningkat. Dalam banyak hal, ia menjadi kuat dan mantap. Ketika ia meninju, serangannya tajam. Angin tinju itu mengandung 30 kekuatan kuali dan niat pedang yang sangat tajam. Xiao Chen mengangkat kakinya dengan ringan dan bergerak. Kemudian, 2 cakram dao muncul di belakangnya, menendang angin dan mengaduk awan. Kali ini, Zhang Yunxuan sudah siap. Dia terus waspada terhadap Xiao Chen. Ketika dia melihat Xiao Chen beraksi, dia tertawa, aku hanya menunggumu bergerak. Namun, ketika angin tinju mendekat, kekuatan yang sangat besar menekan ke bawah, angin tinju yang ganas itu mencekik. Zhang Yunxuan segera menyesali pilihannya. Dia tidak bisa menerima pukulan ini dan seharusnya menghindar saat serangan itu diluncurkan. Namun, tinju Xiao Chen sudah tiba. Mundur tidak mungkin. Bang! Suara keras terdengar. Pukulan Xiao Chen menjatuhkan Zhang Yunxuan ke udara. Setelah dia mendarat, dia terus mundur. Bang! 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 Xiao Chen mengeksekusi langkah naga petir,
berdiri di atas naga petir dan memancarkan cahaya listrik dari seluruh tubuhnya. Angin pedang dan cahaya tinju terbang keluar terus-menerus. Pukulan demi pukulan menghantam Zhang Yunshuan. Dengan setiap pukulan, lebih banyak darah mengalir keluar dari antara bibirnya. Setelah 10 pukulan, dia tidak bisa lagi bertahan. Setelah dipukul mundur lagi, dia memuntahkan seteguk darah. Pak, Zhang Yunshuan baru saja akan bangun ketika Xiao Chen menginjaknya. Kakak senior Zhang, pengawal naga darah datang. Pengawal naga darah datang. Pada saat yang genting, bala bantuan datang. Zhang Yunshuan, yang diinjak-injak Xiao Chen, tidak bisa menahan tawa keras. Xiao Chen, kematianmu mendekat. Mari kita lihat bagaimana kamu akan berpartisipasi dalam seleksi untuk murid inti kelas surga setelah pengawal naga darah menangkapmu. Xiao Chen mengangkat alis dan menatap keempat pengawal naga darah di udara. Kemudian, Ki pembunuh muncul dan menghilang dalam sekejap. Ketika keempat pengawal naga darah melihat Xiao Chen, ekspresi mereka berubah terkejut. Sebelum datang, mereka belum mendengar bahwa orang yang melanggar aturan adalah Xiao Chen. Ketika tatapan Xiao Chen menyapu mereka, mereka merasakan hawa dingin. Wosh, wosh, wosh. Pengawal naga darah mendarat dan berjalan ke arah Xiao Chen dan Zhang Yunshuan. Itu dia, dia kabur dari tahanan dan melanggar aturan sekte. Sekarang, dia bahkan melukai sesama anggota sekte, melakukan lebih banyak pelanggaran di atas apa yang sudah dia lakukan, teriak Zhang Yunshuan ketika dia melihat pengawal naga darah berjalan mendekat. Kegembiraan di wajahnya semakin tebal saat dia menunjuk Xiao Chen. Kakak senior, kamu sudah mengalami kesulitan. Serahkan orang ini pada kami. Tidak sulit, sama sekali tidak, kata Zhang Yunshuan sambil tersenyum. Namun, dia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kata-kata ini sepertinya tidak ditujukan padanya. Murid inti Zhang Yunshuan, kau sengaja menyerang sesama anggota sekte Xiao Chen. Kau adalah pengaruh yang keji. Sekarang, kami akan membawamu pergi, sesuai dengan aturan sekte. Setelah pengawal naga darah berbicara, mereka masing-masing melancarkan satu serangan telapak tangan dan menjatuhkan Zhang Yunshuan. Kemudian, mereka bekerja sama untuk mengangkatnya. Pemimpin kelompok pengawal naga darah ini memandang Xiao Chen dan berkata, kakak senior Xiao Chen, kami akan pergi dulu. Para murid yang datang bersama Zhang Yunshuan semuanya tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mengapa tidak terjadi apa-apa pada Xiao Chen? Sebaliknya, kakak senior Zhang dibawa pergi. Sungguh lelucon. Saat ini, pengawal naga darah tidak berani menyinggung Xiao Chen. Semua orang tahu bahwa wakil kepala Aula Li mendukungnya. Sudah beruntung bahwa Xiao Chen tidak memukuli mereka. Xiao Chen dengan dingin menyaksikan pengawal naga darah membawa Zhang Yunshuan pergi. Dia hanya berpikir dalam hatinya, pantas saja dia. Zhang Yunshuan berulang kali mencari masalah untuk Xiao Chen. Jika ini di luar, dia tidak akan lolos begitu saja. Para murid yang menemani Zhang Yunshuan terkejut setelah tercengang. Kemudian, mereka dengan cepat berlari untuk menghentikan pengawal naga darah. Pengawal naga darah, kalian salah. Dia, Xiao Chen yang membuat masalah. Kakak senior kita hanya menghalanginya. Kalian harus melihat situasi dengan jelas. Teman-teman Zhang Yunshuan yang kesal bersikeras, menunjuk Xiao Chen. Bukan tugasmu untuk ikut campur saat pengawal naga darah sedang bekerja. Enyahlah. Pemimpin pengawal naga darah ini kehilangan kesabarannya. Api merah langsung berkobar di kedua matanya, dan dia menyerang secara langsung. Serangan telapak tangan yang dia luncurkan mengandung energi esensi sejati dan kekuatan naga yang sangat besar saat melonjak keluar. Serangan ini langsung membuat rekan-rekan Zhang Yunshuan tercerai-berai. Kemudian, pemimpin pengawal naga darah ini berteriak dingin, jika kalian masih tidak pergi, kami akan menangkap kalian juga. Kalian cukup berani untuk menghalangi pengawal naga darah dalam menjalankan tugas kami. Melihat penampilan pengawal naga darah yang garang, rekan-rekan Zhang Yunshuan meringkuk dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Kelompok Zhang Yunshuan menindas orang-orang yang lemah hati dan takut pada orang-orang yang berani terungkap. Banyak murid yang menonton di sekitar puncak. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan tawa keras. Para murid inti yang mengikuti Zhang Yunshuan ini biasanya sangat sombong dan lalim. Namun, karena dia memiliki Yi Qianyun sebagai pendukung,
tidak ada yang berani melakukan apapun kepada mereka. Meskipun diganggu, para murid hanya bisa bertahan dengan mereka. Sekarang setelah Zhang Yunxuan ditangkap oleh pengawal naga darah, para murid ini sangat senang. Adapun Xiao Chen, para pengamat jelas tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Terlepas dari rumor yang beredar, paling tidak, Xiao Chen tidak pernah menggunakan identitas murid intinya untuk menekan murid lain atau mencoba merampas sumber daya kultivasi murid lain. Dia tidak memiliki konflik apapun dengan orang-orang ini. Semua orang dapat melihat ini dengan jelas dan dapat membedakan yang benar dan yang salah bagi diri mereka sendiri. Paling tidak, tidak ada yang melangkah maju untuk membela Zhang Yunxuan. Lebih jauh, tidak ada yang melangkah maju untuk mengecam atau menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Tentu saja, kelompok Zhang Yunxuan merupakan pengecualian. Bahkan ketika pengawal naga darah berada jauh, para pengikut Zhang Yunxuan hanya berani mengeluh dengan marah tetapi tidak mengambil tindakan. Mereka melampiaskan rasa frustrasi mereka pada Xiao Chen. Tunggu saja, kakak senior Yi sudah menembus ke tahap menengah yang mulia suci. Dia pasti akan mencari keadilan untuk kakak senior Zhang. Namun, ketika Xiao Chen mendongak dan tampak seperti akan menyerang, mereka segera melarikan diri. Mereka sama sekali tidak berani berlama-lama dan memberi Xiao Chen kesempatan untuk menyerang. Kalian semua larinya agak cepat. Xiao Chen tersenyum dingin dalam hatinya, mengabaikan badut-badut penari ini. Kemudian, dia memanggil burung nasar darah iblis dan langsung terbang kembali ke kediamannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Para pengikut Zhang Yunxuan berlari ke kediaman Yi Qianyun dengan panik. Bahkan sebelum mereka tiba, mereka sudah mulai berteriak, "Kakak senior Yi! Kakak senior Yi! Sesuatu yang besar terjadi!" Yi Qianyun, yang telah berkultivasi secara tertutup, sedikit mengernyit. Ketika orang-orang ini tiba, dia berteriak dengan cemberut, "Bicaralah dengan benar. Jangan bersikap seolah-olah kalian kehilangan jiwa kalian." Ya, kakak senior Yi." Xiao Chen memukuli kakak senior Zhang di luar aula misi lagi. "Apa?" Yi Qianyun langsung menjadi marah. "Xiao Chen ini benar-benar menentangku. Apakah dia tidak tahu bahwa Zhang Yunxuan adalah orangku?" Xiao Chen berulang kali tidak memberiku muka, mempermalukan Zhang Yunxuan di depan semua orang. Bagaimana aku akan membangun gengsiku di antara para murid inti di masa depan? Tunggu, ada yang salah. Yi Qianyun berdiri dan mengingat. Bukankah seharusnya Xiao Chen ditahan sekarang? Yi Qianyun sudah lama melupakan Xiao Chen. Pada saat yang genting, Xiao Chen telah melanggar aturan sekte dan ditahan. Dia kemungkinan akan melewatkan pemilihan murid inti kelas surga. Jika Xiao Chen tidak bisa menjadi murid inti kelas surga, dia sama saja dengan lumpuh, tidak lagi menjadi ancaman bagi Yi Qianyun. Mengapa dia tiba-tiba muncul? Yi Qianyun memerintahkan dengan dingin, "Bicaralah, apa yang terjadi? Ceritakan semua yang kamu lihat secara rinci. Ceritakan semuanya padaku." "Kakak senior Yi, ini yang terjadi." Setelah Yi Qianyun mendengar laporan mereka, ekspresinya berubah serius. Dia berpikir keras dan segera mendapat gambaran kasar. Karena pengawal naga darah mengabaikan Xiao Chen, itu berarti Xiao Chen berada di tahanan hanya cerita kedok. Ini agak normal. Seorang berbakat dengan potensi, seperti Xiao Chen, akan selalu memiliki karakter utama yang menghargai mereka. "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yi Qianyun menjawab dengan dingin, "Berhentilah membuat masalah selama periode ini. Ketika aku menjadi murid inti kelas surga, hari-hari baiknya akan berakhir. Sekarang, enyahlah." Dengan pikiran yang gelisah, bagaimana mungkin Yi Qianyun mau repot-repot memikirkan nasib Zhang Yunxuan? Sekarang setelah karakter utama sangat menghargai Xiao Chen, ancaman yang ditimbulkan Xiao Chen kepada Yi Qianyun menjadi beberapa kali lebih kuat. Setelah kelompok itu pergi, Yi Qianyun berkata, "Saya harus mengunjungi Tetua Yun. Hanya ada satu slot murid inti kelas surga. Tidak boleh ada yang salah." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, Qin Yan, Xiao Jinyu, Fang Tianyu, dan murid inti kuat lainnya dengan akumulasi yang dalam, mereka yang berhasil mendapatkan bimbingan dari seorang tetua kelas surga, juga menerima berita tentang Xiao Chen yang kembali ke Istana Naga Surgawi dengan unjuk kekuatan yang kuat.
Saat itu, para murid dari klan besar ini telah menjadi murid inti bersama dengan Xiao Chen setelah melewati 3 tahap ujian. Karena Xiao Chen adalah naga berdarah campuran, mereka tidak peduli padanya pada awalnya. Sekarang, mereka harus memperhatikannya. Namun, orang-orang ini percaya diri dengan kekuatan mereka. Dalam waktu singkat mereka berada di Istana Naga Langit, mereka telah menggunakan akumulasi mereka dengan baik, dan dengan seorang guru yang sangat baik, mereka telah meningkat pesat. Orang-orang ini tidak percaya bahwa mereka akan kalah dari orang lain. Mereka semua memiliki kepercayaan diri yang kuat, seperti halnya Yi Qianyun. Semua orang percaya bahwa mereka pasti akan menjadi murid inti kelas surga. Namun, hanya ada satu slot murid inti kelas surga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kediaman Xiao Jinyu, awan menutupi langit dan angin kencang bertiup. Niat pedang mewarnai 5.000 km di sekitarnya seperti embun beku. Kabut putih menyelimuti pegunungan di sekitarnya, tampak seperti salju. Namun, ketika seseorang melihat dengan saksama, seseorang akan menemukan bahwa itu bukanlah kabut putih, embun beku, atau salju, tetapi niat pedang. Itu adalah pedang, niat pedang yang sangat murni. Itu bergerak dengan pikiran, berubah menjadi embun beku dan membekukan gunung-gunung tinggi dan danau. Angin kencang menderu. Jika seseorang mendengarkan dengan saksama, seseorang dapat mendengar kuda-kuda lapis baja dan senjata saling beradu. Langit berguncang dan mengamuk. Itu adalah suara pedang Dao. Di dalam halaman kediaman, bunga pir jatuh, menyelimuti tempat itu. Xiao Jinyu perlahan turun, berputar turun dari udara. Hati dan pedang Xiao Jinyu diam. Bunga pir terbang ke udara dan berkumpul. Pada saat dia mendarat, mereka telah membentuk kuburan bunga pir. Dentang, Xiao Jinyu menikam pedang di tangannya ke tanah sejauh 1 cm. Pedang itu berdengung tanpa henti, pedang itu seperti badai yang kuat. Namun, kuburan bunga pir itu tidak bergerak sama sekali seolah-olah itu adalah kuburan yang sebenarnya. Xiao Chen, Xiao Jinyu mendengus dingin, dan bayangan Xiao Chen berjubah putih muncul di hadapannya. Dalam sebulan terakhir, Xiao Jinyu telah berkultivasi dengan getir, kata-kata tetua Tian Yun bergema tanpa henti di kepalanya. Namun, jika kau benar-benar kalah darinya, aku akan sangat malu. Kau tidak akan bisa lagi bergaul di Istana Naga Langit. Kata-kata yang bergema itu semakin keras. Xiao Jinyu tidak bisa menahan diri untuk meraung ke langit dengan marah. Sialan, sialan, sialan. Pedang yang menusuk di depan makam bunga pir hancur, meledak dengan niat pedang yang mengerikan. Gemuruh, pecahan pedang menusuk ke puncak-puncak di sekitarnya, memotong puncak-puncak itu menjadi 2. Xiao Jinyu berkata dengan dingin, Xiao Chen, hanya ada satu dari kita di Istana Naga Langit. Hanya aku yang bisa menjadi murid inti kelas surga. Kau tidak layak. Kebencian yang kuat menyebabkan pedang Qi Xiao Jinyu melonjak tanpa henti. Saat hatinya mengamuk, pedang Qi menyerbu dan melolong. Wosh! Tetua Tian Yun tiba-tiba muncul di kediaman dan dengan lembut memuji Xiao Jinyu, tidak buruk. Ekspresi Xiao Jinyun berkedip. Kebencian yang tak tertahankan melintas di matanya saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, Guru. Hanya dengan emosi Anda dapat meledak. Betapapun kuatnya kebencian Anda, keluarkan saja semuanya. Saya tahu tentang ambisi Anda. Hati Anda tidak terletak di Istana Naga Surgawi ini tetapi kota naga leluhur yang lebih besar. Namun, jika Anda bahkan tidak dapat mengambil langkah pertama dan jatuh ke Xiao Chen, seluruh hidup Anda akan berakhir, kata Penatua Tian Yun dingin, wajahnya kosong. Murid tidak berani, tidak peduli prestasi saya di masa depan, saya tidak berani melupakan rasa terima kasih saya kepada guru. Untuk apa saya menginginkan rasa terima kasih Anda? Jika Anda dapat menjadi murid inti kelas surga, lalu masuk ke kota naga leluhur, eselon atas gerbang naga akan memberi saya hadiah. Ingatlah untuk tidak membuat saya kehilangan muka. Jadi bagaimana, jika Anda berhasil mendapatkan posisi tinggi di masa depan? Apa hubungannya dengan saya? Orang tua ini telah hidup cukup lama. Saat ini, saya hanya ingin berjuang untuk saat ini, bukan masa depan. Penatua Tian Yun melanjutkan dengan serius, Anda harus mengalahkan Xiao Chen dengan kejam. Jika tidak, aku sendiri yang akan mengusirmu keluar dari Istana Naga Langit. Ekspresi Xiao Jinyu sedikit berubah. Xiao Chen, Xiao Chen, Xiao Chen lagi.
Kenapa kau merasa bahwa aku sama sekali tidak sebanding dengan Xiao Chen? Dia hanyalah seekor naga berdarah campuran yang tidak penting, namun kau menggunakannya untuk memprovokasiku berulang kali. Sungguh penuh kebencian. Ketika Xiao Jinyu melihat ketidakpercayaan Tetua Tian Yun yang jelas terhadapnya, kebenciannya terhadap Xiao Chen dan Tetua Tian Yun semakin dalam. Bersiaplah dengan baik, masih ada 1 bulan lagi. Pedang Dao Agungmu harus berhasil. Kemudian, Tetua Tian Yun melambaikan tangannya dan menghilang. Xiao Chen kembali ke Gua Bulan Dingin, tidak menyadari bahwa ia telah menjadi duri dalam daging bagi Xiao Jinyu dan murid inti lainnya. Namun, berdasarkan karakter Xiao Chen, ia tidak akan peduli meskipun ia tahu. Mereka yang tidak membangkitkan rasa iri pada orang lain adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Selama hati tidak takut, itu tidak masalah. Xiao Chen bersikap santai, sama sekali tidak memikirkan hal-hal yang membuat frustrasi. Hatinya tidak mengandung kebencian atau ketakutan, hanya kesombongan dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan, apapun keadaannya. Ia tahu hatinya sendiri dan tujuannya sendiri. Kemudian, ia akan berusaha keras dan tidak pernah menyerah. Itu sudah cukup. Di dalam kediamannya, Xiao Chen mengeluarkan kotak brokat yang diberikan Jenderal Feng kepadanya. Ia akhirnya bisa membukanya untuk melihatnya. Apa itu? Murong Yan mendapat benih api dunia bawah dari Jenderal Feng. Itu kebetulan sangat cocok dengan atributnya, melengkapinya dengan baik. Itu cocok dengan hati dan tubuhnya. Apa yang akan diberikan Jenderal Feng kepada Xiao Chen hanya bisa lebih baik dan tidak lebih buruk. Lebih jauh lagi, itu akan menjadi sesuatu yang cocok dengan tubuh Xiao Chen, bukan harta yang tidak berguna. Xiao Chen membuka kotak brokat itu dengan penuh harap. Boom! Begitu dia membuka kotak brokat itu, cahaya yang menusuk menyilaukan matanya. Ada bayangan putih dan abu-abu yang kabur, juga sedikit rasa sakit. Air mata menggenang di matanya dan mengalir keluar tak terkendali. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri. Menarik, aku sudah meneteskan air mata bahkan sebelum melihat apa itu. Tidak heran Jenderal Feng menyuruhnya untuk tidak membukanya. Dengan cahaya yang begitu tajam, itu akan memancing rasa iri Wei Hongfei dan yang lainnya. Ketika penglihatan Xiao Chen pulih dan pemandangan yang kabur dan berkilauan itu perlahan menjadi jelas, dia akhirnya berhasil melihat isi kotak brokat itu, sebuah ramuan dan sepotong batu giok. Cahaya itu berasal dari kedua benda itu, meskipun sebagian besar berasal dari batu giok. Ramuan itu awalnya tidak memiliki cahaya. Namun, karena paparan batu giok yang terlalu lama, ia telah menyerap sebagian cahaya. Batu giok ini belum dipoles. Selain cahaya yang mengalir cemerlang, tidak ada yang aneh tentangnya. Itu tampak sangat polos dan sederhana, murni dan jernih, seperti setetes embun yang terbentuk saat fajar. Air itu menyembunyikan nyala api yang menyala-nyala. Aneh, giok itu seperti air, tetapi air itu menyembunyikan nyala api. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia membuka mata surgawinya, dan penglihatannya membesar, nyala api di batu giok itu sekarang tampak 1000 kali lebih besar. Baru kemudian dia terkejut menemukan bahwa nyala api ini adalah nyala api guntur. Nyala api guntur inilah yang bertanggung jawab atas cahaya tajam yang menyakitinya. Barang hebat, seberapa padat dan murni ini. Sedikit saja sudah bisa melukaiku. Aku ingin tahu bagaimana ini dibandingkan dengan Thunder Grid Dao-ku. Dengan pikiran ini, Cakram Dao yang mewakili Thunder Grid Dao muncul di belakang Xiao Chen. Cakram Dao perlahan mengembun menjadi sebuah titik, memancarkan cahaya listrik yang cemerlang. Kemudian, dia memegangnya di tangannya dan membandingkannya dengan nyala api. Cahaya dari nyala api guntur yang tersembunyi di batu giok melampaui cahaya dari Grid Dao-nya yang mengembun, membuat Grid Dao tampak redup. Ini, bagaimana ini mungkin? Xiao Chen sedikit gemetar. Kendalinya terhadap Thunder Grid Dao goyah, hampir membiarkannya meledak. Dia dengan cepat memfokuskan dan perlahan menarik Thunder Grid Dao ke dalam tubuhnya, mencegah ledakan yang menghancurkan halamannya. Potongan batu giok ini luar biasa, seperti air dan kabut. Namun, batu giok luar biasa ini hanya ada di sana untuk menyembunyikan aura dari sedikit nyala api guntur itu. Hadiah Jenderal Feng untuk Xiao Chen adalah nyala api guntur dan bukan batu giok. Ini memang barang yang sangat cocok.
Jenderal Feng telah melihat bahwa Xiao Chen memahami dao besar petir, jadi dia memberikan Xiao Chen benda ini. Ini dapat membantu dao petirku lebih berkembang lagi. Ini benar-benar melengkapi diriku. Ini terlalu indah untuk diucapkan. Ini benar-benar cocok untukku. Kemudian, Xiao Chen melihat ramuan itu. Itu rimbun dan hijau tetapi tampak sangat sederhana dan tidak berbahaya, sehelai rumput biasa yang mungkin tumbuh di tanah atau sudut-sudut. Namun, karena diletakkan di sebelah nyala api petir, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Pikiran pertama Xiao Chen adalah bahwa itu mungkin sesuatu seperti rumput Raja Pedang, sehelai rumput yang tumbuh dengan menyiramnya dengan niat pedang. Helai rumput ini mungkin rumput yang tumbuh dengan niat pedang. Namun, itu memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada rumput Raja Pedang. Saat itu, tempat di hati Raja Bajak Laut Darah Merah itu dipenuhi dengan rumput Raja Pedang, sejauh mata memandang dan bahkan lebih jauh lagi. Saat itu, Xiao Chen merasa itu sangat disayangkan. Dia berpikir tentang betapa lebih baiknya jika mereka semua adalah rumput Raja Pedang. Jika memang begitu, Xiao Chen bisa meningkatkan dao besar pedang kesempurnaan kecilnya lebih jauh dengan menyerapnya secara langsung. Bisakah bilah rumput di hadapanku ini mewujudkan mimpiku? Aku akan tahu setelah mencobanya. Indra spiritual Xiao Chen memasuki bilah rumput itu. Krak, niat pedang yang kuat mencabik-cabik indra spiritualnya, yang bahkan tidak bertahan 1/1000 detik pun. Yang dilihatnya hanyalah cahaya pedang samar di benaknya, yang seluas lautan, menghilang dalam sekejap. Xiao Chen menderita sakit kepala yang hebat. Rasanya seperti lautan kesadarannya terbelah dua. Dia berlutut dan hampir menjatuhkan kotak brokat itu. Untungnya, pemandangan yang muncul di lautan kesadarannya berlalu dengan cepat, datang dengan cepat dan pergi dengan cepat pula. Setelah Xiao Chen pulih, wajahnya berseri-seri karena gembira. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya saat dia tertawa keras. Bagus, itu memang cocok untukku. Meskipun itu hanya sehelai rumput kecil, itu punya harga diri. Ada 2 harta karun, satu untuk dao petirnya dan yang lainnya untuk dao pedangnya. Tidak heran Jenderal Feng menyuruh Xiao Chen untuk membukanya setelah kembali ke Istana Naga Langit. Membuka hadiah itu saat itu juga akan baik-baik saja jika hanya Wei Hongfei dan Murong Yan yang hadir. Paling-paling, mereka hanya akan merasa iri di hati mereka. Sulit untuk mengatakannya untuk dua lainnya. Jika kedua barang ini telah terungkap, masalah seperti apa yang akan mereka bawa pada Xiao Chen tidak terpikirkan. Xiao Chen mengincar slot murid inti kelas surga. Dia sudah yakin akan mendapatkannya. Harta karun ini membuatnya semakin percaya diri. Aku akan maju ke tahap akhir Starry Sky Stage terlebih dahulu dengan menyerap semua Primeval Heavenly Pills ini. Xiao Chen menenangkan hatinya yang gelisah. Dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk menyerap kedua harta karun ini. Menyerapnya sekarang akan agak sia-sia. Jika dia menyerap kedua harta karun ini setelah mencapai puncaknya dalam setiap aspek, mereka akan mendorong perubahan kualitatif yang hebat. Bahkan dengan harta karun yang berharga di tangan, Xiao Chen tidak bisa melupakan hatinya sendiri dan mengembangkan iblis hati. Kehati-hatian dan lebih banyak kehati-hatian, itulah prinsip yang dia pegang. Xiao Chen pergi ke ruang kultivasi kediaman dan duduk bersila di tengah formasi di sana. Kemudian, dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya. 1000 Primeval Heavenly Pills muncul dan melayang di sekitar Xiao Chen di ruang kultivasi. Pemandangan seperti itu tampak sangat boros dan akan menyilaukan mata seseorang. Ini adalah Primeval Heavenly Pills, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada spirit jade kelas superior. Terobos saja, kalau begitu. Xiao Chen tidak merasa kasihan menggunakan begitu banyak, dia tidak takut membuang-buang. Dia membuka mulutnya, dan pil surgawi purba itu berubah menjadi seperti udang dan ikan kecil yang memasuki mulut paus besar saat dia menelannya. Boom, boom, boom. Ledakan hebat terdengar di tubuh Xiao Chen, menimbulkan kegembiraan. Raungan naga terdengar tanpa henti, mengguncang langit dan tanah, mengaduk tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya mendambakan energi spiritual yang besar dari pil surgawi purba, dengan rakus menyerapnya. Aura Xiao Chen terus melonjak dengan eksplosif. Ketika dia telah menyerap semua 1000 pil surgawi purba, hambatan di tubuhnya langsung runtuh seperti bendungan yang mencoba menahan banjir dan gagal. Energi yang melonjak menghancurkannya.
Setelah berhasil menerobos, Xiao Chen maju ke tahap langit berbintang tahap akhir. Hambatan antara tahap langit berbintang tahap akhir dan tahap langit berbintang tahap tengah telah lama terkikis hingga hampir tidak ada. Namun, Xiao Chen ingin lebih mengendalikan dirinya di tahap langit berbintang tahap tengah dan membangun akumulasi yang lebih dalam. Berdasarkan hari ini, efeknya cukup bagus. Setelah Xiao Chen menerobos, auranya menguat beberapa kali lipat. Inti primal 9 bintangnya telah membengkak dengan energi esensi sejati. Sekarang, energi esensi sejati tiba-tiba menjadi jarang. Inti primal seperti negara yang telah memperoleh wilayah tambahan yang tak terhitung. Ruang di atas kolam jiwa Xiao Chen menjadi padat dengan bintang-bintang. Ketika dia membuka matanya, cahaya bintang meledak. Jiwa naga berwarna biru yang dibentuk oleh energi jiwanya tampak anehnya polos seolah-olah telah kembali ke keadaan alami, sebuah bayangan dari alam kultivasi berikutnya. Xiao Chen tidak mengedarkan teknik kultivasi apapun. Dia hanya mengandalkan 1000 pil surgawi purba ini untuk menerobos secara paksa. Tirani dan teratur. Aku masih memiliki puluhan ribu pil surgawi purba. Selanjutnya, aku harus maju perlahan tapi pasti. Aku tidak boleh terburu-buru untuk maju sekaligus. Xiao Chen tidak kehilangan dirinya sendiri karena kemajuan ini. Dia menutup matanya sekali lagi. Dengan lambaian tangannya, lebih banyak pil surgawi purba muncul di formasi pengumpulan roh di bawah. Dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu lapisan ke-11-nya, terus menyerap energi spiritual. Ruangan itu segera berkedip dengan cahaya listrik, dan guntur menderu tanpa henti. Berbagai fenomena misterius guntur dan kilat muncul di ruang kultivasi ini, menyehatkan Xiao Chen, yang berada di tengah formasi. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Xiao Chen telah mengonsumsi 10.000 pil surgawi purba, tingkat penyerapan yang mengerikan. Dia harus berhenti sementara. Meskipun tubuh fisiknya sekarang memiliki persyaratan yang mengerikan setelah mengolah teknik kultivasi Dao Iblis, tubuhnya masih akan meledak, membunuhnya, jika dia menyerap 50.000 pil surgawi purba sekaligus. Oleh karena itu, dia menahan diri dan tidak terburu-buru untuk maju. Ada keseimbangan di hati Xiao Chen, garis dasar yang tidak dapat disentuh. Begitu tersentuh, akan sulit untuk kembali. Setelah 10.000 pil surgawi purba, kultivasi tahap langit berbintang tahap akhir menjadi stabil. Xiao Chen telah mencapai kesempurnaan kecil tahap akhir Starry Sky Stage dan tidak jauh dari kesempurnaan agung. Kakak senior Xiao, aku di sini atas perintah wakil kepala Aula Li. Mohon buka pintu dan temui aku. Tepat pada saat ini, sebuah proyeksi suara datang dari luar kediaman. Atas perintah wakil kepala Balai Li. Sepertinya segel pada kristal kuboid itu telah dilepas, dan bisa dibuka. Wus! Xiao Chen berubah menjadi kilatan petir. Setelah melewati lapisan formasi, dia muncul di luar kediamannya. Orang yang datang adalah seorang murid istana dalam berusia 20-an. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia merasa sedikit terkejut, dan jejak rasa hormat muncul di matanya. Xiao Chen meliriknya dan mendapati ekspresi orang ini agak aneh. Kakak senior, wakil kepala Balai Li menyuruhku membawakan kristal ini kepadamu. Dia berkata bahwa itu sudah bisa dibuka, tetapi dia belum melakukan apapun padanya. Dia juga memintaku untuk mengingatkanmu bahwa mungkin masih ada beberapa batasan di dalam sana, jadi kamu harus berhati-hati, kata murid istana dalam dengan hormat kepada Xiao Chen. Xiao Chen menerima kristal kuboid itu. Wakil kepala Balai Li telah memikirkannya dengan saksama, takut bahwa dia kurang pengalaman. Namun, kekhawatiran ini sia-sia. Xiao Chen telah mengalami hal serupa berkali-kali dan sangat berpengalaman. Oh, benar, wakil kepala Aula Li juga memintaku untuk memberitahumu agar tidak ceroboh dalam persaingan untuk mendapatkan tempat murid inti kelas surga. Menurut informasi yang diterimanya, hanya ada satu tempat kali ini. Semua murid yang cukup mampu untuk bersaing untuk mendapatkan tempat murid inti kelas surga berkultivasi dengan gila-gilaan. Xiao Jinyu, Qin Yan, dan murid inti lainnya dengan tetua kelas surga sebagai guru mereka dengan cepat tumbuh lebih kuat. Ketika Xiao Chen memperlihatkan sedikit kegelisahan mendengar berita ini, suara murid dalam sedikit bergetar. Satu tempat. Di antara istana luar, Istana Naga Langit memiliki murid inti terbanyak, lebih dari 10.000.
Membuat 10.000 orang aneh ini bertarung untuk satu tempat murid inti kelas surga agak kejam. Tidak heran Wei Hongfei mengatakan bahwa murid inti kelas surga Istana Naga Langit tidak lemah, meskipun bukan dari Istana Naga Ilahi. Xiao Chen mengangguk. Sampaikan terima kasihku kepada Kakak Li. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan tempat murid inti kelas surga dan tidak mengecewakannya. Haha, saya yakin bahwa kakak senior Xiao akan berhasil. Sekarang, semua orang di Istana Naga Langit tahu bahwa kakak senior Xiao mengalahkan dan membunuh Venerate Iblis Muyun. Kemudian, Anda menebas klon raksasa Tian dengan satu serangan pedang di lapisan pertama Abyssal Underworld sebelum menyelamatkan seluruh Flame Dragon Legion sendirian. Berita ini telah menyebar ke seluruh 7 istana luar. Kakak Xiao telah membantu Istana Naga Langit kita mendapatkan muka. Anda berhasil mengalahkan para murid Istana Naga Langit itu, sungguh menyenangkan. Murid istana dalam itu berbicara banyak sekaligus karena kegembiraannya. Sudah bertahun-tahun sejak naga berdarah campuran mendapatkan begitu banyak perhatian. Naga berdarah campuran selalu memiliki status yang agak rendah. Mereka dipandang rendah oleh naga ilahi 6 warna dan bahkan mereka yang memiliki garis keturunan naga sejati yang sedikit lebih baik. Sekarang, Xiao Chen tiba-tiba muncul dan mengalahkan para murid dari Istana Naga Ilahi dalam 2 misi. Ini benar-benar membangkitkan kegembiraan. Xiao Chen akhirnya mengerti. Tidak heran dia merasa bahwa murid dalam ini menatapnya dengan ekspresi aneh pada pertemuan pertama mereka. Berita itu menyebar dengan cepat. Namun, kakak senior Xiao Chen, berhati-hatilah. Para murid klan kaya yang menjadikan tetua kelas surga sebagai guru mereka dan beberapa murid inti veteran tidak dapat diremehkan. Yi Qianyun akhirnya berhasil mencapai Venerate Suci tingkat menengah, kata murid istana dalam, menganalisis hal-hal secara objektif dan berbicara tentang lawan yang perlu diperhatikan Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Kamu terlalu sopan, terlalu sopan. Istana dalam tampak gembira menerima ucapan terima kasih Xiao Chen. Saya akan pergi dulu, kalau begitu. Xiao Chen mengantar orang itu pergi dengan tatapan matanya. Kemudian, dia melihat kristal berbentuk kubus di tangannya saat dia memasuki kediamannya. Sejujurnya, setelah membuka kotak brokat Jenderal Feng dan memperoleh 2 hadiah besar, Xiao Chen tidak lagi memiliki antisipasi terhadap isi kristal berbentuk kubus itu. Dia tidak percaya bahwa 18 bandit besar Gunung Awan Iblis dapat memberinya kejutan yang menyenangkan. Dia telah dimanjakan. Tentu saja, dia mengarahkan pandangannya lebih tinggi. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen dengan santai menyimpan kristal berbentuk kubus itu, tidak berencana untuk memeriksanya untuk saat ini. Setelah baru saja menyerap 10.000 pil surgawi purba, dia tidak perlu terburu-buru untuk berkultivasi. Dia memanggil burung nasar darah iblis dan pergi ke danau di kediamannya. Permukaan danau itu sehalus cermin. Pohon-pohon willow di tepi danau memberikan bayangan di atasnya. Kabut putih menutupi gunung-gunung tinggi di kejauhan, dan langit biru tampak sangat cerah seolah-olah telah dicuci. Ketika datang ke tempat ini, seseorang segera merasakan suasana yang tenang dan damai yang menenangkan hati seseorang tanpa disadari. Karena waktunya luang, Xiao Chen mungkin juga berjalan-jalan. Dia bersantai di tepi danau, tidak memikirkan persaingan untuk mendapatkan tempat murid inti kelas surga atau meningkatkan kultivasinya. Xiao Chen hanya berjalan-jalan, tanpa tujuan dalam pikirannya, bergerak sesuka hatinya. Dia melirik sekelilingnya dan tiba-tiba merasa tercengang. Permukaan danau yang seperti cermin memantulkan seekor naga. Gambar naga ini sangat jelas, tampak realistis. Sesaat, sulit untuk mengatakan apakah gambar itu asli atau palsu. Rasanya seperti benar-benar ada seekor naga yang tersembunyi di danau. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Ternyata gambar itu adalah pantulan patung naga langit raksasa yang menjulang tinggi di atas puncak utama Istana Naga Langit. Angin bertiup dan awan berarak, menampakkan patung naga langit, yang terpantul di danau. Aku tidak memperhatikan pemandangan ini sebelumnya. Sungguh misterius, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, pemandangan ini menghilang. Patung naga langit di kejauhan menghilang di balik awan dan kabut sekali lagi. Namun, pantulan di air tampak seperti naga langit yang berenang menjauh dengan lembut. Ia menghilang tanpa riak. Naga langit,
Saat Xiao Chen melihat air yang tenang dan halus itu, entah mengapa ia merasakan kekecewaan dan frustrasi, seperti ia kehilangan sesuatu. Seolah-olah naga langit benar-benar menyelinap tepat di bawah hidungnya. Naga langit adalah eksistensi di atas naga ilahi. Ia memiliki tempat yang tinggi dan terhormat di hati setiap naga berdarah campuran, seperti ia adalah makhluk ilahi. Mengenai hal ini, cukup menarik bahwa hanya naga berdarah campuran yang rendah yang dapat keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu, berubah menjadi naga surgawi. Begitu seseorang memahami Dao dan berubah menjadi naga surgawi, seseorang akan mampu bangkit di atas naga ilahi 6 warna, menjadi eksistensi transenden. Setiap naga berdarah campuran mungkin berfantasi tentang hal ini yang terjadi pada mereka, berharap bahwa mereka akan menjadi naga surgawi suatu hari nanti. Momen ini mengukir citra naga surgawi jauh di dalam hati Xiao Chen hanya dengan satu pandangan. Jika Xiao Chen dapat menjadi naga surgawi, dia akan lebih percaya diri untuk mendapatkan posisi kaisar naga. Aku akan pergi melihatnya. Dengan sebuah pikiran, Xiao Chen berubah menjadi kilatan petir dan memasuki awan. Setelah beberapa saat, puncak utama yang sangat jauh itu muncul di depan matanya. Hal yang menarik adalah ketika dia mendekat, dia tidak dapat lagi melihat sosok penuh patung naga surgawi. Apa yang dia lihat menjadi samar. Lebih jauh lagi, dia dapat merasakan pembatasan berat di sekitar puncak utama dan lapisan kekuatan naga. Ini membuatnya tetap berada di luar, mencegahnya untuk mendekat. Saya murid inti, tetapi saya masih tidak bisa mendekati puncak utama. Xiao Chen tahu bahwa itu adalah masalah identitasnya. Istana naga surgawi yang luas dipenuhi dengan batasan. Namun, dengan token identitas murid inti, ia dapat bepergian tanpa hambatan ke banyak tempat tanpa batasan apapun. Saya tidak peduli lagi. Jarang sekali ada sesuatu yang menarik perhatian Xiao Chen. Bagaimana mungkin dia kembali dengan kekalahan? Jadi, dia memutuskan untuk menerobos masuk. Boom! Xiao Chen berubah seperti pedang, memancarkan cahaya yang sangat tajam. Ini memungkinkannya menahan kekuatan naga yang besar dan menerobos 3 lapis batasan. Tekanan yang sangat besar terasa tak tertahankan bagi Xiao Chen. Tekanan pada tulang-tulangnya menghasilkan suara berderak. Tubuh perang naga ilahi, teriak Xiao Chen, mewujudkan tubuh perang naga ilahi. Kekuatan naganya menyatu dengan setiap sel tubuh fisiknya. Permukaan tubuhnya menjadi seperti baju besi yang terbuat dari kekuatan naga. Bang, bang, bang. Begitu saja, Xiao Chen terus menerobos 3 lapis batasan lainnya, menyerbu ke puncak. Tanpa sepengetahuan Xiao Chen, ketika dia menerobos batasan pertama, banyak lelaki tua yang tersembunyi di puncak utama memperhatikannya dan membuka mata mereka. Namun, ketika para lelaki tua ini melihat siapa itu, mereka tidak terganggu. Mereka hanya membelai janggut mereka sambil tersenyum, menyaksikan Xiao Chen menerobos batasan dengan sangat susah payah. Ini bukan kejadian yang tidak biasa bagi orang-orang tua ini. Setiap tahun, akan ada murid inti baru yang mencoba menerobos masuk, tertarik oleh kekuatan naga patung naga surgawi. Itu wajah baru. Aku ingin tahu berapa banyak lapisan batasan yang bisa dia lewati. Sepertinya dia tidak tahu aturannya. Selain tetua sekte, hanya murid inti kelas surga yang boleh berkultivasi di puncak utama istana naga surgawi. Liu tua, mari kita bertaruh berapa banyak lapisan yang bisa dia lewati. 100 kristal sub ilahi, bagaimana menurutmu? Haha, orang tua ini juga akan ikut serta. Aku yakin dia akan menyadari kesulitannya dan mundur setelah 50 lapisan. Kultivasi tubuh fisiknya cukup bagus. Dia seharusnya bisa menembus 80 lapisan. Bukan hanya kultivasi tubuh fisiknya, niat pedangnya juga sangat luar biasa. Aku yakin 90 lapisan. Orang-orang tua ini bahkan berkomunikasi satu sama lain secara rahasia, bertaruh berapa banyak lapisan yang bisa dilanggar Xiao Chen. Puncak utama Istana Naga Surgawi memiliki total 308 lapisan batasan. Biasanya, kekuatan penekan dari pembatasan tidak beroperasi dengan kekuatan penuh. Kekuatan maksimum hanya akan diaktifkan saat musuh menyerang. Jika tidak, Xiao Chen akan terhempas pada lapisan pembatasan pertama. Setelah 10 lapisan pembatasan, indera spiritualnya yang tajam menemukan bahwa sementara aura puncak utama menyatu dengan kekuatan naga, membuatnya mengesankan dan tak terbatas, kekuatan naga tampaknya cerdas.
Ia bergerak dan tidak menyatu sepenuhnya dengan aura puncak utama. Keanehan ini hampir tidak terlihat. Namun, indera spiritual Xiao Chen sangat sensitif. Selain itu, dia sangat teliti dalam pikirannya. Pada akhirnya, dia berhasil menemukan fitur yang tidak biasa ini. Jadi, itulah yang terjadi. Mata Xiao Chen berbinar. Karena memang begitu, selama aku cukup cepat, aku bisa menghindari Dragon Might. Mengingat hal ini, tekanan yang dia hadapi akan jauh lebih kecil. Xiao Chen segera bertindak berdasarkan pikirannya. Dia menyebarkan energi esensi sejati yang melindungi tubuhnya dan mengeksekusi langkah naga petir dengan kekuatan penuh. Sosoknya berkedip seperti kilat. Dengan kecepatan luar biasa, dia dengan terampil melewati banyak batasan. Oh tidak, dia akan menerobos 100 lapisan. Terlepas dari candaan riang, begitu seseorang menerobos 100 lapisan, sementara seseorang tidak akan bisa memanjat ke puncak, seseorang akan melewati penghalang pinggiran dan bisa mendarat di puncak utama. Selama ribuan tahun terakhir, tidak ada murid inti yang berhasil mendarat di puncak utama. Setelah melewati 100 lapis batasan, Xiao Chen tiba-tiba merasakan tekanan pada tubuhnya berkurang. Ini memungkinkannya untuk bergerak tanpa hambatan. Ternyata Xiao Chen telah menembus semua batasan di pinggiran. Jika dia menjelajah lebih jauh, dia akan menghadapi batasan di area dalam. Mungkin ada serangkaian batasan untuk area inti juga. Sepertinya aku bisa mendarat sekarang. Dengan mengandalkan trik, Xiao Chen telah menembus 100 lapis. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa menembus batasan di area dalam, jadi dia memutuskan untuk mendarat di sini. Dia melihat ke bawah dan melihat 3 orang duduk di sebuah panggung, berkultivasi dengan mata tertutup. Ada 2 pria dan 1 wanita. Mereka, bersama aura mereka, tampaknya telah menjadi satu dengan gunung dan sungai di sekitarnya. Sebuah tebing di belakang platform itu menjulang setinggi lebih dari 30 km. Tersembunyi di awan di atas adalah kepala naga yang tidak jelas. Kepala naga itu mencurahkan energi spiritual seperti sumber air terjun. Saat energi spiritual mengalir turun, ia membentuk sungai energi spiritual yang padat, melingkari gunung saat turun. Dengan latar belakang seperti itu, platform itu seperti alam abadi, alam mimpi yang halus. Wus! Ketiga orang yang berkultivasi di platform itu membuka mata mereka pada saat yang sama. Aura mereka yang kuat dan tajam terasa kokoh, menekan Xiao Chen saat mereka melihat ke atas. Aura yang luar biasa itu tak terbatas, tatapan ketiganya terasa luas dan perkasa. Hancur! Xiao Chen melemparkan serangan telapak tangan dengan kekuatan naga yang terkumpul. Raungan naga bergema di tubuhnya tanpa henti. Angin telapak tangan melonjak keluar dan menabrak aura ketiganya, membuka jalan baginya. Dia mendarat dengan kuat di pohon tua di sisi tebing di tepi platform. Ketika Xiao Chen menilai ketiganya, dia berpikir, ketiganya seharusnya adalah murid inti kelas surga saat ini dari Istana Naga Surgawi, Yi Xin, Li Luo, dan Jue Yun. Ketiganya benar-benar pantas menjadi murid inti kelas surga. Hanya dengan satu pandangan, mereka menunjukkan kekuatan yang besar dan ketajaman yang tak tertandingi. Xiao Chen hanya melirik mereka sekali sebelum mengalihkan pandangannya ke atas, ke kepala naga langit di atas tebing tinggi di belakang panggung. Perasaan saat melihat dari jauh dan melihat dari dekat memang berbeda. Dibandingkan dengan kekuatan naga milik naga ilahi, kekuatan naga milik naga langit memiliki kualitas yang halus dan kuno, semacam energi lurus yang sesuai dengan surga. Xiao Chen melihat dengan saksama dan merasakannya secara terperinci. Perasaan yang mendalam melekat di benaknya. Apa itu surga? Surga tidak memiliki emosi. Dao tidak memiliki hati. Dao surgawi tidak memiliki emosi dan abadi. Kehidupan dan kematian manusia, layunya tanaman, kehancuran dinasti, dan kelahiran kekaisaran, apa hubungannya dengan surga? Apa itu naga surgawi? Tidak memiliki emosi, tidak memiliki hati, tidak memiliki keinginan. Tidak, itu tidak benar. Jika tidak memiliki emosi dan tidak memiliki hati, itu bukanlah naga surgawi tetapi naga iblis. Xiao Chen memperoleh banyak pemahaman. Namun, dia terus-menerus menolak pemahaman ini. Ribuan pikiran berlama-lama di benaknya, puluhan ribu frustrasi membuatnya terpesona. Tiba-tiba, awan berhamburan, dan kepala naga surgawi menampakkan dirinya. Seolah merasa tidak puas dengan seseorang yang melihatnya,
kekuatan naga yang besar menekan ke bawah. Boom! Kekuatan naga segera menjatuhkan Xiao Chen dari tempat bertenggernya. Namun, dia tidak terkejut, tampaknya tenggelam dalam keadaan pemahaman yang menakjubkan itu. Xiao Chen tetap tidak peka terhadap sekelilingnya. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia hanyalah seekor naga berdarah campuran, dan dia berani menatap langsung ke arah naga langit, kata orang berpakaian biru di antara 3 murid inti kelas langit sebelum mengabaikan Xiao Chen. Dua lainnya juga tampak tertegun sejenak sebelum mereka kembali tenang. Sebagai murid inti kelas langit, kondisi mental mereka cukup kuat. Kejadian tak terduga tidak akan menyebabkan fluktuasi yang terlalu besar di hati mereka. Jika seorang murid inti menerobos ke puncak utama, tentu saja akan ada tetua sekte yang datang untuk menghadapinya. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Mata Xiao Chen, yang sangat dalam pemahamannya, bersinar, berkilauan dengan cahaya keemasan. Raungan naga yang besar datang dari tubuhnya, dan setengah dari puncak sedikit bergetar sebagai tanggapan. Kekuatan naga yang tidak dimiliki Xiao Chen sebelumnya mengalir keluar dari tubuhnya, memberinya perasaan yang halus dan sakral. Apa itu naga langit? Itu tidak tanpa emosi dan tanpa hati. Sebaliknya, seseorang membutuhkan jiwa yang mengesankan dan hati yang besar, hati yang begitu besar sehingga dapat menoleransi dan menampung surga yang luas dan tak terbatas ini. Betapapun besarnya surga, hati juga harus lebih besar. Yang perlu dilakukan seseorang adalah menoleransi dan menahan surga ini dan tidak sepenuhnya menyatu dengannya. Menyatu dengannya akan mengakibatkan terputusnya hati dan emosi seseorang, jalan yang tidak bisa kembali. Seseorang perlu menjadi bagian dari surga tetapi juga di luarnya. Perasaan halus ini berasal dari sini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, Xiao Chen menemukan bahwa tubuhnya jatuh ke tanah. Dengan sedikit pikiran, dia berubah menjadi kilatan petir dan terbang menuju awan. Namun, dia bertemu dengan perlawanan yang hebat. Ada aura yang kuat di atas puncak utama. Berubahlah menjadi naga. Xiao Chen meraung dalam hatinya dan berubah menjadi naga petir. Dia menggunakan kekuatan naga yang padat dan ilahi untuk menghancurkan perlawanan itu. Setelah beberapa saat, dia terus terbang ke atas. Raungan naga yang mengguncang surga mengejutkan ketiga murid inti kelas surga itu hingga terbangun. Begitu mereka berdiri, mereka melihat seekor naga petir menyerbu. Sebelum ketiganya bisa bereaksi, naga petir itu berbalik dan terbang di atas kepala mereka. Raungan angin kencang yang bertiup kencang memenuhi telinga mereka. Angin itu mengacak-acak rambut panjang ketiganya, dan mereka buru-buru menoleh untuk mengikuti jalan naga petir itu. Ketiganya melihat naga petir itu menempel di dekat air terjun energi spiritual dan berenang ke atas. Naga itu memancarkan aura tertentu yang tampaknya cocok dengan kekuatan naga surgawi. Lapisan pembatasan kedua tampaknya tidak efektif pada naga petir itu saat Xiao Chen terus menyerbu. Pemandangan ini mengejutkan ketiga murid inti kelas surga, menyebabkan fluktuasi hebat dalam kondisi mental mereka. Wosh! Pada saat berikutnya, tubuh fisik Xiao Chen muncul dan mendarat dengan kuat di kepala raksasa patung naga langit. Ini adalah puncak naga langit. Xiao Chen melihat sekeliling, dan dia bisa melihat semua istana, aula, dan kota di seluruh pegunungan. Banyak bangunan, murid istana luar, dan binatang terbang tampak sangat tidak penting di matanya. Untuk beberapa saat, kesadaran Xiao Chen meluas. Ada perasaan bangga memandang rendah dunia, tirani di mana hanya dia yang berkuasa. Dengan aura naga langit, pengetahuan Xiao Chen mencapai tingkat yang luar biasa. Pada saat ini, sentimen heroik yang belum pernah terjadi sebelumnya terbangun di hatinya. Dia samar-samar merasa bahwa hatinya berhasil mencakup seluruh istana naga langit. Xiao Chen tidak tahu bahwa banyak ahli puncak istana naga langit muncul di belakangnya di tubuh naga langit. Para ahli ini bersiap untuk bergerak untuk mengusirnya. Kemudian, sesosok turun tanpa suara dari langit. Itu adalah Master Istana Ketiga. Master Istana Ketiga perlahan turun dan mengangkat tangannya dengan lembut, menghadang para ahli ini sebelum mereka bertindak gegabah dan menyela Xiao Chen. Master Istana Ketiga memiliki mata yang tajam dan dapat menyelami misteri surgawi. Dia dapat mengatakan bahwa Xiao Chen telah memasuki semacam keadaan yang mendalam. Oleh karena itu, ratusan ahli puncak Istana Naga Surgawi mundur dengan tenang,
menyebar ke berbagai sudut di sekitar patung naga surgawi raksasa. Namun, mereka terus menatap Xiao Chen. Xiao Chen tidak menyadari semua ini. Pikirannya terbenam dalam pemandangan yang megah. Dia merasakan aspirasi yang tinggi, menyebabkan angin dan awan melonjak di sekitarnya dan langit berubah warna. Kelompok naga yang besar dan perkasa mengembara di dunia, memasuki langit dan laut. Siapa yang dihormati? Kelompok naga tidak memiliki pemimpin di 4 lautan dan 8 arah mata angin. Dunia tidak adil, dan naga jahat berkuasa. Mengapa dia dihormati? Nasib tidak menguntungkan, hidup seperti kertas, apa yang tertinggi. Di seluruh dunia, hanya aku yang dihormati. Untuk beberapa alasan, energi Xiao Chen secara otomatis beredar di jalur yang dibutuhkan untuk tinju naga tertinggi. Xiao Chen tersenyum. Mengambil keuntungan dari aspirasi tinggi yang tak terbatas di dalam hatinya, dia mulai berlatih tinju naga tertinggi di atas naga surgawi. Gerakan pertama, naga tanpa pemimpin. Raung. Energi esensi sejati Xiao Chen menyembur keluar, dan ki dan darahnya melonjak. Saat dia meninju, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Untaian energi esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan kekuatan naga, menjadi untaian ki naga yang berkeliaran di udara sebelum berubah menjadi puluhan ribu naga. Naga yang terdiri dari puluhan ribu untaian ki naga membubung dan menari di atas puncak utama istana naga surgawi. Adegan ini segera menarik perhatian jutaan orang di seluruh istana naga surgawi. Gerakan kedua, memerintahkan naga. Teriak Xiao Chen. Kelompok naga yang mengamuk segera menjadi sunyi. Kekuatan naga tanpa batas mendukung Xiao Chen, menyebabkan auranya membumbung tinggi. Udara tirani seorang penguasa yang turun ke dunia meledak keluar dari tubuhnya, membuat kelompok naga itu tunduk. Gerakan ketiga, naga surgawi yang tak tersesat. Aura tak terbatas berkumpul menjadi aspirasi luhur yang terfokus pada tinju Xiao Chen. Ketika dia meninju, dia seperti naga surgawi yang tak menyesal yang dipenuhi dengan tekad dan siap untuk memberikan hidupnya. Dia membuat seluruh puncak utama bergetar. Naga surgawi di bawah Xiao Chen tampaknya menanggapinya. Tampaknya menjadi hidup dan mengeluarkan raungan yang ganas. Sialan, sialan, sialan. Lonceng kuno di banyak aula di dalam istana naga surgawi berdenting saat ini. Dentang lonceng dan raungan naga bertahan, bergema tanpa henti. Gerakan keempat, mengamuk di surga yang tidak adil. Aspirasi luhur itu berubah menjadi amarah, mengguncang langit dan membuatnya berubah warna sepenuhnya. Amarah di hatinya bahkan mengganggu langit. Boom, boom, boom. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiao Chen. Dia menyerang dengan marah, cahaya tinjunya membubung ke langit dengan api kemarahan dan menghancurkan baut petir yang menyambarnya. Gerakan kelima, penguasa dunia. Saat energi Xiao Chen mengalir untuk tinju naga tertinggi, sebuah panji perang yang menyala muncul saat dia meninju. Dia meraih panji perang dan menancapkannya di kakinya. Seluruh patung naga langit bergetar, dan istana naga langit yang luas berguncang. Berdiri di atas kepala patung naga langit, Xiao Chen memasuki kondisi yang menakjubkan. Pikirannya jernih, dan keraguan yang dimilikinya segera teratasi. Dia benar-benar dengan lancar mengeksekusi seluruh rangkaian gerakan tinju naga tertinggi. Setiap gerakan mengejutkan para ahli puncak istana naga langit di belakangnya. Ketika Xiao Chen selesai mengeksekusi rangkaian teknik tinju, dia merasa sangat senang dan puas. Darahnya yang panas melonjak, dan dia meraung dengan marah, apa yang tertinggi. Di seluruh dunia, hanya aku yang terhormat. Segera, gambar naga raksasa melonjak keluar dari tubuh Xiao Chen. Itu membubung ke 9 surga dan melihat ke bawah ke seluruh kota naga langit. Menyenangkan, Xiao Chen tertawa keras dan menyapu pandangannya ke tempat itu. Namun, dia tidak menemukan seorang pun di sekitar. Entah mengapa, tidak ada satupun tetua dari puncak utama yang muncul. Dia telah berpikir tentang bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Sekarang, dia tidak cenderung untuk memikirkannya. Dia berubah menjadi kilatan petir dan pergi jauh. Wosh! Wosh, wosh. Setelah Xiao Chen pergi, lebih dari 100 sosok muncul. Mereka berkumpul di kepala naga langit dan melihatnya terbang ke kejauhan. Master istana ketiga berdiri di depan. Setelah berpikir lama, dia menyatakan dengan serius, atas wewenang saya sebagai master istana, saya umumkan bahwa tidak ada sepatah kata pun tentang masalah hari ini yang dapat diungkapkan.
Jika ada yang bertanya, katakan saja bahwa saya sedang berlatih teknik tinju saya di atas naga langit. Ya, Master Istana Ketiga.